Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Mari Bercerita bersama saya Revi Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafasya Ahmad. Kita akan kembali menceritakan buku pintar anak Islam yang berjudul Kisah-kisah Fantastis dalam Al-Quran, yang ditulis oleh Yani Suryani dan kawan-kawan. Kita lanjutkan. Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kita lanjutkan kisah unta Nabi Saleh. Samud adalah nama sebuah suku yang tinggal di dataran Al-Hijr. Dataran itu terletak antara Hijaz dan Syam. Nih, ya, tunjuk dulu Pak. Dahulu, mana tangannya? Dahulu dataran itu merupakan daerah jajahan suku Ad. Kemakmuran dan kekayaan alam yang dulu dimiliki suku Ad kini diwariskan kepada suku Samud. Tanah-tanah yang subur, binatang ternak yang sehat, kebun-kebun yang berbunga indah, dan gedung-gedung yang dipahat dari gunung kini menjadi milik suku Samud. Mereka pun hidup tentram dan sejahtera, aman dari segala gangguan. Namun, sama seperti kaum Ad, kaum Samud juga tidak mengenal Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Mereka meminta perlindungan dan kebaikan kepada berhala-berhala itu. Nih, baca lagi. Nih, tuh, ada gambarnya tuh. Tuh. Allah pun menurunkan Nabi Saleh kepada kaum Samud. Nabi Saleh merupakan keturunan orang terpandang dan dihormati di kalangan kaum Samud. Ia juga terkenal cerdas, rendah hati, dan ramah dalam bergaul. Nabi Saleh mengenalkan Tuhan yang patut disembah oleh kaumnya. Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan tanah yang subur kepada mereka sehingga mereka dapat hidup makmur dan sejahtera. Allah lah Tuhan yang harus mereka sembah, bukan berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Kaum Samud sangat terkejut dengan ajaran dan dakwah Nabi Saleh. Mereka pun dengan serta-merta menolak dakwah Nabi Saleh. Dakwah. Menurut mereka, dakwah Nabi Saleh tidak masuk akal. Nabi Saleh berusaha menyadarkan kaumnya. Ia memperingatkan kaumnya agar tidak menentang Nabi utusan Allah. Nabi Saleh menceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang dihancurkan Allah karena menantang nabinya. Namun tetap saja mereka menolak dakwah Nabi Saleh. Hanya sebagian kecil penduduk suku Samud yang mengikuti Nabi Saleh. Mereka kebanyakan adalah orang-orang miskin dan lemah. Tuh. Orang-orang kaya dan pejabat-pejabat tetap keras kepala menolak dakwah Nabi Saleh. Bahkan kenapa? Kenapa? Kenapa teriak? Bahkan mereka menganggap Nabi Saleh sudah gila. Dakwah Nabi Saleh lama-kelamaan mendapat sambutan juga dari masyarakat Samud. Hal itu membuat para pejabat kaum Samud gerah. Mereka menantang Nabi Saleh untuk membuktikan kebenaran dakwahnya. Nabi Saleh diminta untuk membuktikan dalam bentuk mukjizat berupa benda atau kejadian yang luar biasa.
Nabi Soleh tahu bahwa tuntutan kaumnya itu untuk menghilangkan pengaruh dan wibawanya di mata para pengikutnya. Akhirnya Nabi Soleh meminta kaumnya untuk berjanji, jika ia dapat memperlihatkan suatu mukjizat, mereka harus beriman dan mengikuti ajaran Nabi Soleh. Mereka pun bersepakat dengan keputusan itu. Nabi Soleh berdoa kepada Allah, memohon agar memberinya mukjizat untuk membenarkan risalah yang dibawanya. Ia memohon agar Allah memberinya mukjizat seekor unta betina yang keluar dari bukit batu yang ditunjuk oleh kaumnya. Atas izin Allah, bukit batu itu terbelah dan keluarlah seekor unta betina dari dalamnya. Sambil menunjuk unta itu, Nabi Soleh berkata, "Inilah dia unta Allah. Janganlah kamu mengganggunya. Biarkan ia mencari makanannya sendiri di atas bumi Allah. Kalian dan unta itu mempunyai giliran masing-masing untuk mengambil air. Jika tiba giliran unta itu untuk minum, tidak ada seekor pun binatang yang berani mengganggunya." Hal itu membuat para pemilik ternak menjadi kesal. Unta Nabi Soleh seolah menjadi duri dalam kehidupan mereka. Keberhasilan Nabi Soleh mendatangkan mukjizat membuat petinggi kaum Samud jengkel. Usaha mereka untuk menjatuhkan wibawa Nabi Soleh gagal. Sebaliknya, pengikut Nabi Soleh makin percaya kepadanya. Akhirnya, mereka menghasut para pemilik ternak yang tidak senang dengan unta Nabi Soleh agar membunuh unta itu. Mereka pun mengatur strategi untuk membunuh unta Nabi Soleh. Untuk melancarkan rencana mereka, seorang janda bangsawan menjanjikan hadiah bagi orang yang dapat membunuh unta itu. Mereka dijanjikan akan dinikahkan dengan putri-putri yang cantik. Ia juga berjanji akan menyerahkan dirinya kepada orang yang berhasil membunuh unta itu. Kedua hadiah yang menggiurkan itu membuat Musadda bin Muharij dan Gudar bin Salif tertarik. Mereka menyusun rencana untuk membunuh unta itu. Dengan bantuan 7 orang lelaki, mereka bersembunyi di tempat yang biasa dilalui unta untuk pergi mengambil air minum. Begitu unta itu datang, Musadda bin Muharij segera memanah betisnya sehingga unta itu jatuh. Gudar bin Salif kemudian menikamkan pedangnya di perut unta itu. Unta itu pun mati. Musadda bin Gudar segera pergi ke ibu kota mengabarkan kematian unta itu. Penduduk pun bersorak-sorai gembira. Mereka merasa senang dengan matinya unta Nabi Soleh. Mereka mendatangi Nabi Soleh dan menagih ancaman yang dijanjikannya jika untanya terbunuh. Nabi Soleh memperingatkan mereka bahwa Allah akan segera menurunkan azab kepada mereka. Allah memberikan waktu 3 hari kepada mereka untuk berpesta pora sebelum azab itu datang. Tanda-tanda datangnya azab Allah diperlihatkan dalam 3 tahap. Hari pertama, mereka akan melihat wajah mereka kekuningan. Kemudian, pada hari kedua, wajah mereka akan menjadi merah. Dan hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Pada hari keempat, barulah azab itu akan turun. Di zoom lagi. Wuih, kenapa itu? Wuih. Sehari sebelum azab diturunkan kepada kaum Samud, Nabi Soleh dan pengikutnya pergi meninggalkan Bukit Hijr. Mereka pergi menuju ke daerah Ramalah di Palestina. Sesuai dengan janji Allah, pada hari keempat Allah menurunkan azab berupa gempa bumi yang dahsyat. Gempa itu diiringi dengan halilintar yang menyambar-nyambar di langit. Kaum Samud pun binasa. Negeri itu hancur luluh bersama penghuninya yang kafir. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 73 sampai 79. Alhamdulillah, kita sudah selesai menceritakan tentang kisah unta Nabi Soleh. Nih, siapa tadi teriak-teriak? Tuh nah,
Pamitan dulu. Baik, itu konten dari kami, konten Mari Bercerita. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat kita ceritakan ke orang lain, ke teman-teman kita yang lain. Saya Revi Ridwan Ahmad pamit, dan siapa? Dan Ibrahim Rapasya Ahmad pamit. Sampai jumpa di konten Mari Bercerita selanjutnya. Kenapa? Terima kasih yang sudah menonton dan juga mendengarkan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.